Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in sholihin wal ulama'i wal waliyullah syekh Abdul Qadir Jailani wa ila rabbi al-marhum wa haji kandung dan masyhur insyaallah wa ila rabbi al-marhum wa ustadzi wa haji sultan mungkin wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di Koreati Desa Kendar Dusun Singajaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa qanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala ni'matil iman. Alhamdulillahi 'ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alhamdulillah dina sholat iya urang sadayana dikumpulkan ku Allah, urang sadayana digerakkan ku Allah hati raga urang sadayana, sehingga urang sadayana tiasa duduk ngariung dina majelis pengajian Selasa sore Masjid Baitul Hikmah Dusun Singajaya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan hujan, yang mana dengan hujan itu merupakan rahmat bagi kita semuanya, rahmat bagi seluruh makhluknya, yang mana semoga senantiasa begitu juga hati kita selalu dihujani oleh Allah dengan ilmu, dengan rahmatnya, sehingga tanah hati kita tidak akan kering, tidak akan tandus. Bayangkan manakala hati kita ini tidak pernah dihujani oleh Allah dengan hujan cai ilmu. Bayangkan lamun hati orang sadayana siga tanah ente dihujani cai nu wujudna nyaeta ilmu, sudah parang pasti tanah hati kita akan menjadi kering, akan menjadi tandus, akan menjadi keras, sehingga tanah itu tidak akan bisa ditanami apapun, tidak akan tumbuh tanaman, apalagi berbuah-buahan yang manis maupun lezat. Barang pasti ilmu merupakan hal yang sangat penting bagi kita semuanya, karena ilmu itu laksana cai hujan, yang mana dengan air hujan itu tanah akan menjadi subur, tanah akan menjadi
tempat untuk tanaman bisa tumbuh dengan baik. Maka hati manusia sama halnya dengan tanah tadi, manakala tidak pernah disirami oleh air yang wujudnya ma'ul hayat, ilmu kehidupan, tidak heran kalau hatinya kering kerontang. Apa ciri hati yang kering kerontang? Hatinya selalu gerangsangan, mudah panas, mudah dendam, mudah marah, mudah sewot, mudah benci, merasa paling benar, pintar, alim dan sebagainya. Itu tandanya hatinya sedang kering kerontang. Maka tidak mungkin muncul tanaman yang dinamakan akhlakul karimah. Tidak mungkin di dalam hati manusia itu muncul akhlak ilahiyah maupun akhlak istimaiyah yang akhlakul karimah. Ya. Karena ada dua kondisi. Ketika manusia ada jasad, yang kedua ruh. Jasad ada dua kondisi, yaitu kondisi dalam keadaan manut itu menjalankan perintah. Yang kedua kondisi jasad itu melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam hal kondisi jasad, manusia mengalami ketakwaan atau taat, ya, ataupun berbuat yang tidak baik maupun buruk, ya, itu harus juga dilihat bagaimana kondisi ruhnya. Karena ruh pun juga memiliki dua ahwal keadaan, yaitu keadaan hati yang taat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak secara zahiriyah melakukan kebaikan. Contoh, sholat ke masjid, zakat, infak, naik haji sekalipun, itu namanya berbuat baik. Tetapi perhatikan bagaimana kondisi ruhaniyahnya. Apakah dalam keadaan taat atau maksiat? Ini. Bagaimana kondisi ruh dikatakan taat kepada Allah? Yaitu ketika ruhaniyah selalu dalam kondisi makrifat kepada Allah. Titik. Di dalam ruhnya selalu nyawang Allahnya yang berperan dalam kebaikan itu. Di dalam rohaniyahnya selalu menyatakan Allah yang memberikan karunia kebaikan itu. Bukan di aku-aku, kebaikan itu munculnya dari dalam diri. Yang kedua, kondisi rohaniyah apakah maksiat? Bagaimana maksiatnya hati? Yaitu ketika rohaniyah kita lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berbuat baik secara zahiriyah, tetapi secara rohaniyah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi masalah karena banyak umat manusia yang menjadikan tolak ukur ketaatan kepada Allah hanya sebatas zahiriyah. Zahirnya bagus, ya, tidak peduli bagaimana rohaniyah, tidak peduli bagaimana hatinya dalam kondisi makrifat kepada Allah atau lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan di dalam berbuat baiknya masih muncul Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Di dalam kita infak, zakat maupun sedekah,
masih muncul dina hate aing nu sedekah. Itu sudah merupakan hati yang maksiat kepada Allah. Lantas hati bagaimana seharusnya agar zahiriyah berbuat baik dan hati tidak maksiat kepada Allah? Tolong lepaskan keakuan diri, aku yang berperan. Termasuk jenengan yang pengajian ini nyatakan semua itu karena diperankan Gusti Allah. Ini Pak Bu, banyak umat manusia yang terus memperbaiki baiknya zahiriyah secara laku syariat, tetapi lalai dirinya untuk memperbaiki hatinya, rohaniyahnya. Padahal ruh agar bisa bernilai baik di mata Allah butuh yang namanya ilmu, yaitu ilmu hakikat makrifat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sudah merupakan suatu ketentuan bagi orang sadayana, ibu-ibu, ayo orang sadayana ngahadean baik etak laku zahiriyah orang, komo luweh-luweh laku rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita bisa terhukumi melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki? Ingat, yang namanya sholat secara zahiriyah yaitu fi awali wa bitakbir wa akhiru bisalam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat zahiriyah. Tetapi jangan lupa, yang namanya sholat, engkau di dalam hatimu harus selalu dalam keadaan tajalli kepada Allah, menyawang hidupnya Allah yang berperan. Allahu Akbar, tetapi masih merasa dirinya sombong. Allahu Akbar, aku yang berpuasa. Allahu Akbar, aku yang paling hebat. Itu masih muncul di hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya dewekna encan sholat. Tidak mudah Pak Bu, tidak hanya cukup sholat zahiriyah engkau dikatakan jadi orang taat oleh Allah. Engkau harus memperbaiki laku rohaniyah. Jangan nunggu nanti bagaimana Allah, jangan. Kalau kita keburu meninggal bagaimana? Maka bebarengan kita memperbaiki laku zahiriyah kita, bebarengan kita memperbaiki kondisi hati kita. Yang sudah bisa istiqomah sholat, ayo lengkapi dengan sholat rohaniyah kita. Dengan cara apa? Satu, memperbaiki hati, jangan sampai terkena penyakit. Ingat Bu, yang namanya penyakit hati, penyakit rohaniyah, ente kadele. Ya Bu ya, ente kadelenya. Jalma nuker merasa paling benar, paling pintar, paling alim, dendam, marah, ente kadele. Ingin dipuja-puji makhluk, tidak kelihatan, padahal itu merupakan suatu penyakit. Tetapi kalau penyakitnya jasmani terlihat dan bisa diobati.
Tetapi jarang umat manusia yang menanyakan kumaha sih kira-kira orang teh boga penyakit hati naon. Pak dokter, Pak Ustadz, Pak Kiai, tolong orang teh dicek kira-kira orang teh boga penyakit naon dina hati ieu. Mungkin merasa paling alim da eta teh penyakit, merasa paling pinter eta teh penyakit, merasa paling hebat eta teh penyakit, merasa paling bener eta teh komo juga penyakit. Apalagi dalam kita beri kehidupan di rumah tangga, Pak Bu. Masya Allah, coba kita renungi kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kondisi suami kita, istri dan sebagainya. Bagaimana ketika ruhaniyah ini dihadapkan oleh Allah, suami yang merengut. Bagaimana ketika ruhaniyah ini dihadapkan oleh Allah, suami yang ingin menang sendiri, suami yang nggak mau diingatkan, suami yang kumaha cek aing pokokna. Seharusnya umat manusia yang mengikuti Rasulullah tidak ada dalam kamus seorang suami maupun istri pang aing-aing, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan pang aing. Nah gitu nih Bu, pokoknya aing numpang benerna, lamun teu kieu moal, pokoknya kieu numpang benerna. Nauzubillah min dzalik. Tanpa sadar hati kondisi rohaniyah ini dalam keadaan tanah yang kering. Ya. Bagaimana enggak kering? Tidak pernah neangan ilmu, tidak pernah digrojok ilmu. Erek ayak cai hujan turun dicarang. Ya. Erek didatangkan cai ilmu dilarang. Bagaimana akhirnya hati akan terbasahi oleh ilmu jika ditolak ilmu itu, padahal air ilmu itu merupakan ma'ul hayat, yang merupakan air mata kehidupan. Ingat Bu, yang sesungguhnya hidup dalam diri kita ini bukan jasad, tetapi yang hidup adalah rohaniyah. Nah, gitu nggih. Maka ayo kita semuanya tidak pernah bosan-bosan kami terus menyampaikan Dinul Haq ini, agar kita mengajak ayo orang sadayana bareng-bareng ngehadean laku jasmania, oge bareng-bareng ngehadean laku rohaniyah. Laku jasmania sudah diatur di dalam ilmu syariat, ilmu yang mengatur babakan toto dohir, babakan laku dohiriyah. Erek dikaji kumaha wae ya gitu, cara wudu ya gitu, cara sholat ya gitu. Tetapi luwih penting kumaha carana urang teh bisa nyaho di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih hakikat wudu? Apa sih hakikat sholat? Apa sih hakikat dengklak-dengkluk kita di hadapan Allah? Itu semua butuh kita kaji, butuh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menjadi orang yang digolongkan di dalam Al-Quran sumum bukmun umyung fahum layar jimun, tertutup pendengarannya, tertutup matanya, tertutup hatinya. Semua itu dalam keadaan buta, tidak bisa mengenal kalor kidul. Kalor kidul tahu Bu? Tidak tahu utara selatan. Kumaha erek nyaho, hatina dalam keadaan gelap gulita Bu. Coba bayangkan jika alam semesta ini eueuh matahari, eueuh listrik, kira-kira poe ente bisa ngadelek pamajikan nu gelis? Ente bisa. Erek dinilai gelis kumaha dak kergelap. Ya Bu nggih? Bisa kadele duit 100.000? Bisi lamun eueuh senter, eueuh listrik, eueuh matahari, eueuh cahaya naon wae. Tiba-tiba diambil oleh Allah, matahari dicopot. Enggak usah suwe-suwe 5 detik wae, ku Allah dicopot mataharina.
listriknya dicopot, senternya dicopot, kira-kira kumaha? Saya yakin mobil di jalan tabrakan, iya nggak? Iya nggak? Erek ke dapur nabrak jodoh. Wajar Bu, karena apa? Dalam keadaan hati gelap gulita. Tidak heran manakala seorang manusia baik suami maupun istri jika hatinya tidak mau menerima ilmu Allah, hatinya dalam keadaan gelap gulita. Cirinya apa? Merasa palingnya itu cirinya masih sangat tebal. Yang jadi kepala rumah tangga merasa dirinya yang berkuasa, itu tandanya hatinya masih dalam keadaan gelap gulita. Saya yakin Rasulullah tidak seperti itu Bu. Tidak ada dalam kamus Rasulullah aing pang benerna pamajikan kudu apa? Dijadikan budak. Tidak ada. Yang ada adalah saling kasih sayang. Yang ada adalah saling mencintai, mengasihi, saling menyayangi, saling melengkapi. Lamun ker pamajikana capek kadele sesehan masih di luar, salaki kudu ngegantian apa? Ngejahitan baju nu di luar. Ya gitu Bu. Ketika istrinya lagi kering, suamina kudu naon ngeladenan ieu buburna geus dijieunkeun ngenah pokona. Hah? Ieu ke ngadenge ieu ke ayeuna. Ayeuna ke ngadenge. Ketika ibunya sedang capek tanpa diminta oleh ibunya, ya kajen bapak nu nyeseh piring. Itu indah dalam rumah tangga seperti itu Bu. Nyeseh piring salah ya? Piring sih naon? Nyuci piring. Oh, lain nyeseh piring lain. Lamun nyeseh baju. Ya, geus. Ampura we. Ketika di dalam rumah tangga, ketika seorang suami dan ibunya sama-sama ahli makrifat kepada Allah, ketika ditayangkan oleh Allah, istri ya lagi capek, bapaknya datang pulang kerja hayang dijienkeun cikopi. Tetapi karena istrinya sedang keadaan capek kacida, seorang istri menolak. Kira-kira bagaimana kondisi suami yang tidak bermakrifat kepada Allah? Sudah barang tentu pasti akan marah. Tapi beda ketika suami selalu melihat Allahnya di dalam istri yang menolak. Yang gerakkan istri nolak iku ya Gusti Allah, huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah di awal istri yang nolak, di akhir istri yang nolak, di dalam istri yang nolak, di luar istri yang nolak. Semua iku sing berperan Gusti Allah. Di dalam rohaniah sang suami sing disawang Allahnya, sehingga apapun tidak mungkin suami marah. Yang ada adalah munculnya mahabbah alias Rahman Rahim, kasih sayang. Kajen ieu teh ya Allah. Sing capek, sing nyeunke ya Gusti Allah. Kajen urang tak nyieun sorangan. Indah Bu. Indah. Insyaallah indah. Meskipun rumah tangga kita kadang diberi oleh Allah marahan, tidak akan lama-lama. Karena apa? Ruhaniyahnya selalu memegang zikir rasa, memegang zikir sadar, yaitu adzikru bisyiril asrar, zikir yang selalu melihat Allah. Pokoknya jangan dilihat makhluknya, intinya itu. Bapaknya merengut, sing merengut iku sing gawe merengut Gusti Allah. Geus. Makhlukna ulah disawang, tidak hatekna teruslah bermakrifat kepada Allah.
Disitulah letak perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan sholat. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan infakkanlah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Bapak Ibu, kaum muslimin wa muslimat, bahwa kita semuanya ingat sudah dititipi harta oleh Allah. Tak tanya harta nu aya ayeuna itu milik nasaha. Sejatina harta nu ayeuna aya bah imah, bah mobil, bah motor, bah sawah, bah kebun, eta sejatina boga nasaha. Boga na Gusti Allah, dititipkan ke orang sadayana. Berarti orang sadayana ulah ngaku dina hate. Lamun secara doriyah wajib, itu kebun saya harus rumah, itu mobil harus dijaga, motor harus dirawat secara dohiriyah. Tetapi secara batiniah tidak boleh masuk dina hati. Contohna naon buktina? Agar apa? Agar kita ini menyadari bahwa sejatinya kita ini asalnya tidak ada, tidak punya apa-apa. Kemudian diadakan di dunia oleh Allah, diciptakan ruh orang, dimasukkan di dalam dohir, dihidupkan di dunia, diberek pakaya. Itu semua sejatinya titipane Gusti Allah. Ingat, orang sadayana kudu balik yang tadinya jadi ayah kudu kembali gitu ya Bu? Ya. Karena apa? Kalau kita tidak sadar ke situ, ketika kita digoncang oleh kiamat, nggak usah nunggu kiamat nanti, kiamatna ayeuna wae, pasti hati kita goncangan sangat dahsyat. Ya. Itu Bu, maka kita dilatih oleh Allah untuk selalu latihan paeh. Ingat, di dalam sholat kita pun dilatih oleh Allah untuk menyiapkan kematian kita. Di dalam sholat Allah menyiapkan, melatih kita agar selalu ingat kematian. Jalma sholat pasti tangannya sedakep. Kunaon da engketa lamun wayahna balik tanganna pasti sedakep. Kemudian dengan infak kita pun dilatih agar kita melepaskan cinta kita terhadap harta. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Minan nisa itu wujudnya adalah istri maupun suami. Wal banin wujudnya adalah anak. Resep Bu boga anak nggih? Resep ya. Tetapi resepna ulah ngopohkeun Gusti Allah. Wal qanatiril muqantarah, yaitu harta benda. Saha jalmana nu teu resep dititipin harta. Padahal sejatina orang sadayana siga tukang parkir. Nyaho tukang parkir Bu? Aya pajero lewat, minggir dititipkeun. Engke wayahna diambil ku Allah, kudu diikhlaskan. Itulah hakikat kita memiliki harta. Tolong, meskipun engkau dititipi oleh Allah harta setinggi langit pun, jangan sampai masuk dina hate. Tetep hate kudu ngomong eta teh bogana Gusti dina hate lo ya. Jangan diomongkan dalam mulut bahaya. Bahaya nggih. Itu teh sawahnya Allah. Ya udah kalau gitu tak garap aja sama orang lah. Itu hanya ada di dalam hati. Maka kita dilatih oleh Allah untuk wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian harta. Ibu-ibu
sadayana dibere panen bonteng menang. Ibu-ibu lamun panen bonteng menang sabaraha? Ibu-ibu lamun panen bonteng menang sabaraha? Aya 5 sak 2 karung. Kadang-kadang menang, kadang-kadang ente. Ibu, jika kita bersyukur kepada Allah menang bonteng 2 sak, ya inget ku jalma nu encan boga, nu fakir miskin berek lah. Raketang jeung 1 atau 2 kali makan. Hah? Lah merekna ke jalma beunghar. Merekna ulah ke jalma beunghar. Merekna diutamakan heula kepada nu leuwih membutuhkan. Merek ku jalma boga duit alus eta, tapi luwih alus diutamakan heula nu leuwih membutuhkan. Gitu ya Bu ya. Kajen semisal boga tetangga, semisal ya tetanggana beunghar dan urang teh hayang berbagi bonteng, eta ke kajen ya. Kajen meskipun beunghar tetep wae kudu dibere. Insyaallah moal nolak. Tetapi lamun aya fakir miskin diutamakeun heula. Kamari tas musim panen pada menang sabaraha kintal ieu? Aya nu seton aya nu menang seton. Lamun seton berarti dibijilkeun 1 kintal ya. 1 kintal itu berarti 100 kilo ya. 100 kilo. Mangga dibere ke fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Menang biasanya ancor seberapa sih? Aya 500 kilo aya. 500 kilo aya menang mual. 200 kilo aya. Ya dicopot 2,5%-nya dari 200 kilo sabaraha? Ya barangkali 5 kilo atau 10 kilo diberekeun ku fakir miskin, anak yatim. Awal teh Bu? Awal teh? Kajen ulah dicita-citakeun, sing penting ulah era, erek merek ulah era. Daerah Mas Wiki dasa etik. Saetiknya itu juga bermanfaat, jangan salah. Yang penting rasa syukur kita kepada Gusti Allah. Niatna kieu, ya Allah, hamba niat mengeluarkan sebagian rezeki untuk membersihkan, 1, membersihkan harta, yang kedua membersihkan kekotoran hati sing wujudnya cinta terhadap dunia. Itu wujudnya. Agar naon engke lamun urang dipanggil ku Allah tidak akan gondeli eta pakaya. Ya. Karena apa? Sudah dilatih, dibijilkan dalam setiap kehidupan. Lamun tak berlatih dibijilkan, lamun sakartul maut pasti gondeli, pasti eman, owel. Lah gitu nggih. Karena apa? Ubud dunia, cinta terhadap dunianya masih sangat tebal. Mangga tidak usah nunggu nisab. Nisabna batasna zakat kan 1 panen padi kan 1 ton ya. Enggak harus nunggu, enggak apa-apa. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Bijilkeun ya 10% nak. Bapakna menang penghasilan dari dagangna dihitung dalam setahun kira-kira untungna sabaraha. Lamun enggeus dibijilkeun setahun sekali minimal, syukur-syukur 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Itulah agar kita belajar berbagi. Belajar berbagi.
cek Sundana teh mual rugi ieu Bu, maka orang sadayana kamari teh dilatih selama 2 tahun. Ibu-ibu mengikhlaskan sebagian hartanya setiap pertemuan. Alhamdulillah geus terkumpul sekian juta. Tak tanya ibu-ibu, kira-kira engke erek dikumahakeun hayang dibolehkeun embek ikhlas henteu. Tetapi lamun 2 siganan can mahinya berarti hiji heula. Di hiji heula mameh masih boga cadangan. Kira-kira lamun gitu ikhlas henteu ibu-ibu? Alhamdulillah. Berarti kita ieu panitia akan rembukan. Ya. Insyaallah secepatnya. Ya. Secepatnya. Ya. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak sadayana bisi masih hayang Mas nuntun embekna ka dieu mangga engke sampaikan ke panitia. Embekna hayang dituntun mangga, hayang duitna mangga. Ya. Kita tunggu, masih kita tunggu ya. Yang jelas insyaallah sudah aya mendaftar geus aya. Itu semua apa? Wujud kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, lamun dihitung ya. Orang sadayana diberek mata lengkap, diberek tangan lengkap, diberek kesehatan. Nu sejena punten Bu, lamun orang ke rumah sakit selalu melihat masih muda didorong pakai kursi roda, ternyata kudu cuci darah, masya Allah. Padahal masukna mobil mewah Bu, wallahi masuk mobil mewah. Ternyata apa? Sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Orang sadayana lamun dihitung, nggak bisa dihitung ya Bu ya. Maka ketika ada panggilan setahun sekali, ulah merasa awal bagi yang mampu. Bagi yang belum mampu bagaimana? Latihan. Ulah ayak perasaan dia, latihan wae. Ulah latihan etage sudah dicatat oleh Allah rasa syukur yang luar biasa. Itu harwa wae. Ya, sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak orang teh kalau tidak seperti itu kapan iraha deui dipanggil naku Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang masih repot, yang masih belum mampu, itu pun pengecualian. Ini khusus bagi yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita niatkan di tahun yang akan datang, can bisa ayeuna meureun bisa tahun sukan. Can bisa tahun sukan, mungkin tahun sukan ada deui. Sing penting geus boga niat. Perilaku ibaratna urang teh diberi rasa nikmat oleh Allah ya. Karena apa? Ibarat mobil, motor. Kalau tidak dipajeki setahun sekali, maka motornya pasti ditewak ku Pak Polisi. Itu. Ya. Karena apa? Motor pun juga butuh diservis dan sebagainya. Itulah sedekah. Maka dengan Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfikun. Infakkanlah sebagian rezeki. Infak rezeki itu tidak nunggu engke benghar ti ayeuna ke urang sadayana sejatina enggeus diberek benghar ku Gusti Allah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dak boga timun 2 karung eta ge geus benghar. Karena apa? Banyak orang yang tidak punya timun 2 karung lah gitu nggih. Geus boga pare 5 sak eta ge geus benghar, dak diteoh orang masih jenuk nuncan boga pare-pare aja. Ya. Orang masih bisa lempang, masih bisa ngehirup nafas,
itu pun juga sudah dinamakan penghar. Karena apa? Diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Bu, ayo secara syariat bijilkeun eta kabeh. Berbagilah semampu kita. Berbagi itu enggak harus nunggu kaya. Ketika kita mampu bogana bonteng, bagilah bonteng. Bogana keur goreng cau hangat-hangat, tetanggana dibere sepiring-sepiring, etake juga geus rasa syukur yang luar biasa. Alhamdulillah. Secara hakikatnya bagaimana? Secara hakikatnya, ayo orang bijilkan rasa cinta dunia orang. Itu hakikat infak rezeki itu. Bijilkanlah, keluarkanlah rasa cinta kita terhadap dunia. Sing merasa sugih, urang ngaku-ngaku etak pakaya. Nah, sejatina etak pakaya na Gusti Allah. Sing merasa berilmu, ulah sampai ayat pengakuan itu ilmu aing. Nyatakan itu semua ilmu na Gusti Allah. Sing merasa ahli ibadah, nyatakan itu semuanya ibadah miliknya Gusti Allah. Sing merasa ahli kokolot, ahli jabatan, ahli pangkat, nyatakan itu semua titipannya Gusti Allah. Termasuk jabatan kepala rumah tangga pun sejatinya itu miliknya Gusti Allah. Tidak boleh mentang-mentang. Salaki mentang-mentang ke pamajikan, majikan mentang-mentang ke salaki, geus eueuh deui kamusna dina umat manusia nu geus makrifat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun dewekna ngaku makrifat Allah tetapi masih muncul mentang-mentang dina hatena, berarti eta makrifat bohong. Itu namanya kesombongan. Justru orang yang mengenal Allah di dalam hatinya penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, penuh mahabbah, penuh kedamaian. Tidak ada orang yang ahli sholat dirinya membenci orang lain. Tidak ada. Tidak ada orang yang ahli sholat dirinya menjelek-jelekan terus orang lain. Gak ada. Kalau masih seperti itu berarti dirinya belum diterima sholatnya, belum dihukumi oleh Allah melaksanakan dan mendirikan sholat. Tidak ada di dalam kamus orang yang sholat, di dalam hatinya terus merasa aku yang benar, aku yang alim. Tidak ada. Yang ada adalah sejatinya yang berperang itu hanya Gusti Allah. Karena banyak Pak Bu, umat manusia yang sibuk terus mencari celahnya orang lain, mencari jeleknya orang lain, mencari gorengna orang lain, tetapi pohon neangan gorengna sora. Nauzubillah ini. Maka ayo kami mengajak kepada kita semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, umat sadayana, ayo orang sadayana sing damai. Ulah aya perasaan hati yang saling menyakiti, saling dendam, saling merasa musuh-musuhan. Jangan sampai kita gelorakan. Jangan sampai kita ngariung sini, ngariung sana, ngumpul sini, ngumpul sana, adanya hanya menjelekkan orang lain, ngaku goreng orang lain. Lebih baik kita ngomongkan bagaimana urusan hati ini agar bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam ngumpul kita ngomongkan Allah, kita ngomongkan Islam, kita ngomongkan kedamaian, insya Allah kerukunan akan tercapai, tercipta. Tetapi di dalam ngariung ngumpul yang ada kita menjelekkan orang lain, ngaku goreng orang lain, menilai orang lain, itu tidak akan membawa kedamaian. Yang ada adalah perpecahan. Nauzubillahi min dzalik.
Maka kami menghimbau kepada semuanya, para tokoh, para umat, para siapapun, ayo kita menjadi contoh yang baik demi duta kedamaian. Duta kedamaian itu contoh lambang kedamaian. Kalau umarok dan ulamanya damai, insya Allah umatnya damai. Kalau pemimpin dan ulamanya damai, insya Allah masyarakatnya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini engkau terima dengan lapang hati, yang semuanya ini adalah datangnya dari kasih sayangnya Allah untuk memperbaiki hati kita semuanya, agar kita menuju Islam yang semakin diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita semuanya, ayo kita ciptakan kedamaian di dalam hati. Kita ciptakan kedamaian di dalam rumah tangga. Kita ciptakan kedamaian di dalam lingkungan. Kita ciptakan kedamaian fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.